Halo guys, kembali ke channel Marveno Christian. Nah, guys, kali ini aku tadi baru beli, kemarin sempat beli ikan cupang banyak, tapi kalau aku yang namanya beli sesuatu itu pasti nggak unboxing atau nggak review ke kalian. Tapi aku pengen kalau beli sesuatu itu pasti selalu review atau dibuatin videonya ya, lumayan buat nama viewers juga ya. Dan ini aku tadi habis ke salah satu toko ikan cupang, dan ini lihat nih, sini aku tadi nyari cacing dara tapi ketemu cacing sutra, lebih jijik. Jadi aku juga bingung kenapa, apakah cacing sutra ini aman buat dipegang, bahayanya apa, apakah nggak lebih bagusan cacing darah ya. Nah, masih belum tahu nih, tapi di sini di video kali ini gua akan ngajarin kalian semua proses atau tahap-tahap yang namanya ngawetin si cacing sutra ini. Ingat, ini cacing sutra bukan cacing darah. Proses ngawetinnya gimana? Ini ada prosesnya ya. Prosesnya ini berguna agar tujuannya cacing sutra ini steril ya dari segala penyakit. Mungkin kita saring dulu, kita kasih obat. Nah, tapi kan juga nggak tahu cara saringnya gimana, cara ngobatinnya gimana. Makanya tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip. Oke, langsung aja kita keluar buat proses si cacing sutra ini. Let's go. Nah, oke. Ya, maaf kode gabris. Ini lagi di luar, dan ya, ini adalah cacing sutranya. Nah, yang pertama yang kalau kita siapkan itu, yang kita siapkan adalah ember saringan yang setidaknya kan atau cacing sutra ini nggak bisa lepas dari saringan tersebut ya. Jadi kita siapkan saringan dan ember. Oke, langsung aja kita munculkan ember. Nah, oke, di sini aku udah ada saringan. Sebenarnya aku dari celanya ini kecilan yang ini, tapi supaya lebih gampang ini ya, aku pakai yang ini. Jadi aku nggak pakai yang padat ini. Oke, langsung aja dibuka cacingnya. Namun perlu pakai gunting ya, bentar aku siapin dulu guntingnya. Nih. Oh, sorry jatuh. Begini dulu. Kita buka dulu perlahan. Nah, ini jijik dan kerasanya sih bau. Nah, oke teman-teman, bisa dilihat di sini aku pakai cara ini buat bau kayak bau busuk nih, buat nyari si cacing sutra ini. Bisa sampai kena kaki aku. Masih ada sisa tapi nggak apa-apa. Ini ada lagi satu lagi. Sorry kalau suara dan videonya kurang jelas ya. Ini apa ini? Sisa kan. Nah, bau cacing sutra ini lebih enakan bau cacing darah. Jadi bau cacing sutra ini lebih nyengat dari cacing darah. Bau tai manusia gitu mungkin. Bener nggak enak. Itu aku udah cuci tangan banyak. Mau dibengkokin tapi jijik. Oke, langsung aja kameranya ngarah sini. Sorry ya kalau ada motor lewat, kan ini khususnya lagi di luar. Oke. Yang pertama mungkin untuk sini ya. Yang pertama ada gini dulu ya. Kita bawaan dan cacing sutra ini kayaknya cacingnya malah keluar nih. Menurut gua cacingnya keluar teman-teman. Jadi gua mutusin buat ganti pakai yang ini. So ya guys, mungkin dengan durasinya terlalu panjang dan videonya agak menjijikan dan menggelikan, jadi aku tayangkan secara gambar aja ya. Secara gambarnya seperti ini. Kita akan langsung lihat bagaimana tahap-tahapnya dengan bentuk gambar ya. Langsung aja kita lihat gambarnya. Oke. Yang pertama, bila cacing sutra dengan air bersih minimal 5 kali atau lebih, tahan bilas supaya kotorannya itu
gak terbawa. Dan lalu masukkan air ke dalam wadah cacing sutra, obat biru, dan garam ikan secukupnya. Diendapkan selama minimal 5 menit atau boleh lebih. Yang ketiga, lalu buang air tadi dan ulangi dengan memasukkan air ke dalam wadah cacing sutra, obat kuning, dan garam ikan secukupnya. Lagi-lagi diendapkan selama 5 menit ya minimalnya, dan bisa lebih. Aku sih dilebih-lebihin aja. Nah, 4, lalu buang air tadi, diulangi juga dengan memasukkan air matang. Ya kan, beras dengan air matang ya, atau diendapin dengan air matang selama 10 menit cacingnya itu ya. Dilakukan selama 10 kali. Oke, yang terakhir cacing tinggal dimasukkan ke dalam wadah yang nantinya dimasukkan di dalam freezer dan dapat digunakan berhari-hari. Yang dimasukkan cacingnya aja ya. Usahakan airnya juga jangan ikut masuk ya. Cacing aja. Oke guys, nah ini udah jadi yang namanya cacing sutra atau casut beku ya. Casut BK ya, casut beku atau cacing sutra beku. Enggak, tadi biru-biru ini ada obat birunya. Nah, ini enggak berbahaya dan ini sangat-sangat higienis. Karena kenapa ya? Tadi kan bisa lihat proses pembuatan guanya itu secara gambar. Karena kalau secara videonya gua ini durasinya bisa 1 jam lebih ya. Biar kegiatan kalian ini gak sia-sia, atau kegiatan gua ini gak sia-sia. Padahal gua cuma beli 2 bungkus doang ini, harganya 10.000 ya. Satunya itu 5.000-an. Dan ini kalian gak akan nyesel ketika kalian beli ikan cupang di gua. Kenapa? Karena ikan cupangnya size-nya gede juga, cepet gede. Dan cacing sutranya itu dikasihnya dengan aman ya. Gua olah ini dengan aman, jadi gak akan berbahaya tuh. Yang namanya racun buat ikan cupang gak ada nih di cacing sutra ini. Udah gini diapain nih bang? Apakah ini udah beku? Ya belum. Yang namanya beku ya di lemari es. Kita simpan di lemari es ya. Gue tahu cacing ini masih mengeluarkan bau 30% ya. 70% gue udah cium, udah menghilang, tapi masih kecium aja 30%. Dan ini kita harus pakai tutup ini ya. Ini tutup ini kita harus pakai, dan kita tutup, masukin ke lemari es. Usahain jangan terlalu banyak makanan di dalam lemari es tersebut ya. Esnya freezer ya, yang es bener-bener bikin air menjadi es batu, itu namanya freezer ya, bukan es lemari buat dinginin doang. Nah jadi ini gue kenapa beli segini ya, nanti gue mau pergi ke Malang ya, ke tempat kosan kakak gue, dan mau beres-beres juga, mau juga ke Yogyakarta. Jadi gue berusaha yang namanya ngejar size ikan cupangnya. Dan lagi pula nih gue beli ikan cupang baru kemarin, dan itu mulutnya ini nggak muat sama pelet yang biasa. Jadi gue mikir-mikir, duh gimana nih kalau ikan cupang gue nggak makan nanti bisa mati ya. Kalau ikan cupang gue nggak makan bisa mati. Ikan cupang gue itu masih kecil sekali ya, baru beli, koi masih bahan ya. Dia nggak mau, pada nggak mau makan yang namanya pelet. Bukan nggak mau sih mau, tapi mereka nggak bisa ngancurin atau nggak bisa mulutnya tuh muat di pelet tersebut. Jadi gue mikir-mikir lagi, udah kalau gue pakai jentik nyamuk takutnya banyak nyamuk, takutnya harus disortir lagi. Dan gue pakai cacing sutra lumayan bisa lebih higienis, bisa lebih size nya lebih banyak. Dan ini tuh ya tinggal segini aja, karena takutnya pas gue tinggalin Yogyakarta membusuk ya. Jadi gue harus cepat-cepat yang namanya habisin ini dalam 1 bulan, karena 1 bulan lagi gue akan ke Yogyakarta dan ke Malang ya. Jadi tunggu aja video di situ berikutnya ya. Nanti gue akan vlog juga ya, tungguin vlog gue ya. Ini saya lihat sih masih ada obat birunya, aman sekali teman-teman. Ini aman sekali, sampai 10 kali bilas ya. Bilasnya itu bukan bilas gimana-gimana, 10 bilasnya tuh kayak direndam gitu, direndam, habis itu dibuang itunya lagi, kasih air lagi, direndam lagi 1 menit itu ya. Jadi selama 10 menit lebih gue lakuin ini, mungkin bisa dibilang 20 menit gue lakuin ini ya. Jadi nggak bisa gue masukin dalam vlog, nanti takutnya memori terlalu banyak atau kalian juga kuotanya terlalu habis. Jadi gue akan berikan gambarnya doang, atau gambarnya doang. Di sini gue cuma ngejelasin intinya aja. Dari tadi gue kasih obat, kasih apa. Jadi sob ya, jangan ragu saat kalian beli ikan cupang di gua ya. Apalagi nanti gua akan ngadain yang namanya mystery box ya, beta mystery box. Itu jangan ragukan lagi. Ikan cupangnya aduh mantep boy. Size nya juga mantep ya. Gua akan kasih kalian ikan cupangnya itu size nya yang udah bisa size makan pelet ya. Jadi takutnya kalau kan di rumah ada yang cuma pelet biasa dan gak ketemu namanya cacing sutra, jentik nyamuk ya, nanti kalian juga bakal rugi beli ikan cupang di gua ya. Jadi gua usahain buat ngasih kalian ikan cupang yang size nya udah lumayan gede nih ya. Ini tergantung dari request kalian. Dan nih langsung aja kita bekukan di lemari es. Berapa menit sih? Nah masanya ikan gua dari pagi belum makan, gua ngasih makan udang doang, udang bubuk yang waktu itu review.
menurut gue lebih cepet amis mungkin atau lebih cepet bau gitu. Dan gue mau pakai ini. Mungkin ini gue akan tunggu sejam. Nanti gue akan coba ituin pakai sendok ya. Sendoknya usahain pakai sendok yang sudah tidak terpakai, dan jangan pakai sendok plastik juga karena takutnya terlalu keras. Jadi kalian saat kayak ngasih makan kayak ikan cupangnya ini, jadi misalnya udah beku sekali, ya kan tungguin 1 menit atau 2 menit supaya ini nggak terlalu beku. Jadi kan saat ambilan di sendok kalian nggak patah atau nggak bengkok mungkin ya. Ikan cupangnya itu jadi nggak terlalu dingin juga makannya ya. Nah, so langsung aja kita tutup dan kita tiup dulu ya. Oke, tutup ya, rapat-rapat, takutnya nanti kebuka gitu kan. Oke, so ini udah gua tutup rapat-rapat sekali ya, tapi jangan terlalu dikit juga ya. Nah, ini ada udaranya. Kalau udah kelihatan kayak gini nih, bintu-bintu kayak gini nggak bisa ditekan banyak gini, udah ada udaranya. Dan nanti kita akan taruh di lemari es. Langsung kita taruh aja di lemari es. Oke, kita taruh ini di lemari es. Oke, udah masuk seperti itu. Nah, di sini cuma ada makanan ini doang, atau ini mungkin ya, ini sama ini doang. Esnya bisa kalian singkirin atau gimana-gimana. Jadi kalian perlukan satu ruang untuk naruh si cacing beku ini. Kebetulan gue ada yang ruang kayak gini, jadi ya gue pakai yang ini aja nih ya. Nih, belum dingin. Ini ya cukup 2 aja ya, 2 aja ini kalau pakai freezer yang kulkas biasa. Yang di bawahnya ada tetap ada freezer kayak gini, ya. Gak apa-apa. Kita tunggu ini 1 jam seperti tadi biasa. Sebelum kita ngasih makan kayak cuma kita tungguin dulu ini supaya tidak terlalu beku atau dingin ya. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Dan jangan lupa nonton video gue yang lainnya, dan jangan lupa follow Instagram gue ya. Instagramnya ada di deskripsi. Dan jangan lupa nonton video aku yang lainnya. Dan bye.